sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas trading plan untuk besok tanggal 17 September 2021. Dengan sebelumnya kita akan membahas trading plan kita yang terakhir adalah tanggal 14 September 2021, karena saya 2 hari ini nggak bikin video ya, karena ada keperluan yang harus saya kerjakan. Baiklah, kita akan tengok dulu bagaimana IHSG hari ini. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu IHSG sempat turun karena nggak mampu jebol zona resisten atau zona supply ini dan juga trendline. Namun beberapa hari ini terlihat mulai naik ya, dan mulai break dari trendline yang miring ini yang saya kasih garis bintik. Dan namun walaupun sudah di atas MA 20 dan 50, sejauh ini IHSG masih tertahan ya, masih sideways di zona supply area ya, sell zone. Jadi masih belum berhasil break ke atas. Kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan apakah IHSG bisa lanjut atau mungkin ada potensi sideways dulu ya, atau mungkin turun terus habis gitu baru naik. Sementara itu untuk IHSG regional untuk indeks regional Eropa dan Amerika cenderung turun ya. Jadi kalau kita lihat, wah luar biasa ya, Hang Seng jebol nggak karu-karuan ini. Jadi masih ada potensi cukup tinggi indeks Hang Seng yang merupakan regional Asia Pusat salah satunya, juga indeks China itu masih ada potensi untuk turun ya. Ini 4 hari berturut-turut jebol. Sorry. Dan kemungkinan masih akan lanjut, walaupun mungkin masih akan ada retracement sedikit-sedikit ya, tapi kelihatannya lemah sekali. Kemudian kalau kita lihat US DAX dulu ya di 30. Jadi juga masih dalam suasana agak downtrend dan belum kuat naik, walaupun tidak separah Asia ya, Eropa, dan dia masih dihadang oleh zona supply yang besar sekali. So agak berat bagi DAX untuk menjebol tahanan ke atas ya. Kalau dia mau jebol butuh momentum yang gede, sedangkan hari ini volumenya kecil banget, nggak bisa ngangkat. Sepertinya DAX akan turun dulu untuk mencari support di mungkin 15.468an ya mungkin, atau mungkin sideways dulu untuk ngumpulin tenaga baru dia bisa breakout lagi ke atas. Tapi saya agak ragu tentang hal itu karena sentimennya mulai bearish ya. Kemudian US 500 itu S&P 500 juga masih dalam suasana agak downtrend dan bertarung di zona penentuan seperti yang saya kemarin bilang di video khusus indeks global. Saya sebut bahwa trendline ini dan juga area demand dan support ini merupakan area tahanan penentu yang akan menentukan apakah dalam jangka menengah S&P akan lanjut turun, akan mulai turun maksud saya, atau masih tetap bertahan di zona uptrendnya yang sudah berlangsung sejak lama, kira-kira mulai akhir tahun yang lalu, yaitu mulai uptrend atau awal tahun ini 2021 uptrend terus gila-gilaan dan belum ada break sama sekali. Break sedikit naik lagi, break sedikit naik lagi, dan kali ini dropnya agak lumayan parah, 1, 2, 3, 4, 5, dan hari ini terancam merah lagi. 5 hari berturut-turut itu dibanting turun dan belum ada perlawanan yang berarti dari bull untuk dorong harga ke atas ya. Kita lihat aja hari ini atau beberapa hari ke depan atau minggu ini apakah indeks Amerika yang ini bisa mempertahankan posisi uptrendnya, sedang doji minggu ini di area penentu ini. Ya kita lihat aja, karena ini di zona penentu dan ini juga mungkin akan mempengaruhi indeks saham gabungan Indonesia ya. Untuk DJI juga mirip, dan dia berada di zona penentu dan malah sudah break kalau dari trend lainnya. Tapi ya oke lah, kita anggap more or less hampir sama, dia masih bertahan di zona demand dan masih sideways. So itu sebabnya menurut saya impactnya terhadap IHSG adalah dia masih di situ-situ aja, belum terlalu banyak movement. Mau turun juga enggak, mau naik juga belum.
Jadi saya baik mungkin September ini belum uptrend lah. Saya kira dia akan main-main dulu di daerah zona sell zone atau buy zone yang ada di bawah sini, naik turun gitu mungkin ya. So kita amati aja sambil tetap hati-hati karena sentimennya masih agak fragile ya. Baiklah, kita akan cek saham kita tanggal 14 ya, dimulai dengan IMAS dan IMJS. Ya, IMAS 2 hari yang lalu berarti sempat naik ya, Anda profit tentunya sudah. Selamat bagi yang sudah profit beberapa persen, dan bagi day trader tentunya itu sudah cukup. Dan saat ini berada dalam posisi pullback. Saya perkirakan tidak lama lagi dia akan tetap melanjutkan tren naiknya ya. Kemungkinan dia akan mungkin dia akan mantul lagi di daerah zona demand ini ya, dan kemudian baru dia akan naik lagi. IMJS juga sama, dia masih bertahan di zona uptrend dan di zona demand dan juga di moving average 50. Ini cakep banget. Jadi masih bertahan ya, masih dengan cukup meyakinkan mempertahankan posisi uptrendnya. Moga-moga aja dalam beberapa hari ini tetap bisa dibawa naik, karena ini juga sudah dekat di zona demand area. So bagi Anda yang masih belum punya IMJS dan mau masuk, ini kesempatan Anda bisa buy di sekitar kotak hijau ini 570-an dan stop lossnya maksimal di 515 ya. Itu IMJS, tapi hati-hati ya, volumenya lumayan seimbang. So mungkin prediksi saya agak sideways dulu, naiknya juga nggak kencang-kencang banget. UVCR naik ya. UVCR kemarin lusa saya nggak bahas karena nggak bikin video 2 hari ini, ternyata dia malah naik kan. So ya kadang-kadang ada manfaatnya juga, nggak tiap hari saya geber dengan saham-saham baru ya. Jadi Anda bisa take a break dan memantau perkembangan saham yang sudah di trading plan kan. So selamat bagi Anda sudah profit, dan saya cukup yakin UVCR akan tetap melanjutkan pola kenaikannya. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa coba naik masuk dengan stop loss kira-kira di 640-an atau di 580. Atau bagi Anda yang cukup sabar, Anda bisa nunggu di zona demand di sinilah, atau dekat-dekat moving average 20 atau garis bintik-bintik ini kalau dia retrace ke daerah sini. Ya, itu skenario nya untuk UVCR. Kemudian ada film juga cukup lumayan, mulai membentuk higher low ya. Dia mantul pas banget di 352 yang saya gambar tanggal 14 ya kira-kira ya. Bukan kira-kira ya, kayak tanggal 14, dan mantul dari zona demand. Moga-moga aja segera dibawa ke atas ya. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nyusul dengan stop loss seperti di video tanggal 14 ya, Anda lihat lagi. Kemudian ada JAS masih sideways, so stick on the scenario. Kemudian BNLI masih pullback tuh, pas banget di garis biru. So kemungkinan ini membentuk pola N ya, ini pola N, so kemungkinan dia akan kayak gini. So stick on the scenario, masih potensi untuk terbang. PTSN juga masih belum keluar dari zona segitiganya, Anda tunggu aja. Overall masih bertahan, stick on the plan. Kota ini naik banyak ya. Kota beberapa hari ini naik banyak. So selamat bagi Anda sudah follow trading plan tanggal 14 kemarin ya. So ini cakep banget. Jadi tanggal 14 direkom, ternyata masih naik, kemudian turun lagi sedikit, pullback pas di garis bintik-bintik yang saya bilang, kemudian naik lagi. So selamat bagi Anda sudah profit. Bagi Anda yang nunggu di 184 mungkin nggak apa-apa. Boleh dikatakan ini sudah hit target ya. Hit target pertama di 242 dan target kedua akan sampai di 272. So ini sudah membentuk uptrend yang sangat cakep. Bagi Anda yang mau take profit duluan tidak apa-apa. Mungkin Anda bisa nunggu lagi di pullbacknya, kemudian untuk memfollow the trend ya. Minimal take profit sebagian kalau menurut saya. Kalau Anda yang expect, siapa tahu ini bisa breakout Pak, kencang terbangnya, ya silahkan, tidak apa-apa. Anda
balikin stop lossnya ke area break even lebih sedikit ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata harga dibanting dan Anda nggak dapat apa-apa, itu adalah resikonya. So menurut saya yang paling adil adalah Anda take profit sebagian dulu, sehingga bila nanti harga turn back ke area Anda entry dan kena trading stop, ya itu masih worth it ya, Anda masih dapat profit. Menurut saya ada potensi dia akan menuju ke area 350-an atau moving average 200. So Anda keep on the plan ya, stick on the plan. Kemudian ada TRJA juga naik kenceng ya. Selamat bagi yang Anda sudah masuk dan profit ya, cukup lumayan ini. So bagian yang belum punya, kalau sudah naik tinggi gini tunggu pullbacknya ya, tidak usah dipaksa untuk ngejar. Saya kira dapat potensi untuk nunggu pullback di area 230-an, atau boleh nyicil entry di sekitar 525-an 252-an ya. Anda cari bid areanya yang tebal di situ. Kemudian ada kios masih diam-diam aja, belum begitu bergerak, tapi saya cukup yakin dia nggak lama lagi akan tembus dari tren lainnya ini. Kemudian ada BJPR naik kenceng ya. Selamat bagi Anda sudah untung ya. Oh belum naik ya, tapi kayaknya besok ini meledosnya ya, karena dia lengket banget ke atas dan berusaha mendobrak. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa entry dengan stop loss kira-kira di 1325-an, maksimal di 1270, tapi agak jauh ya. Kalau Anda mau masuk mungkin kecil dulu, buy on breakout, stop lossnya di 1325-an ya. Tunggu volumenya, ini volumenya soalnya belum terlalu meyakinkan juga. So ini masih bisa lah Anda buy on break ya, kalau besok misalnya volumenya nggak gede, atau Anda lebih aman tunggunya di pullback garis pintai-pintai ini ya. Itu BJBR. MSIN juga masih belum bergerak. Overall Anda masih bisa stick on the plan. Kemudian ada Bird juga masih belum bergerak ya, agak slow. So Anda tunggu aja, moga-moga sesuai plan dia bisa breakout 1250 atau minimal hit 1250-an atau MA 200. Baiklah, kita masuk untuk trading plan kita besok ya. Yang pertama adalah BDMN. BDMN ini saya sudah planning tadi pagi mestinya, dan saya mau bikinkan videonya, cuman karena nggak keburu, jadi saya hanya share chartnya di grup ya. Selamat bagi Anda sudah follow BDMN, naiknya cukup signifikan hari ini, lumayan segini ya. So saya cukup yakin ada potensi yang besar bank ini akan membentuk pola N dan lanjut naik ke atas. Target mungkin untuk sementara di moving average 200 ini kira-kira 2730, atau di daerah ya 2870-an lah. So itu sebabnya bagi Anda yang belum join grup, silahkan join, yang ada di cover video ini ya, nama grupnya, dan juga ada di deskripsi di bawah, silahkan. Karena kadang-kadang saya untuk live trade atau apa, atau teman-teman juga kadang-kadang teman-teman ada yang share, dan itu tentu tidak bisa dengan serta-merta dibikinkan videonya. So lebih enak Anda join, jadi dapat live update-nya lebih cepat. Itu BDMN, dan juga masih akumulasi cukup lumayan. So saya cukup yakin akan ada kenaikan. MPPA juga saya cukup yakin akan ada kenaikan, moga-moga jadi sampai 1155 ya. So bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk nyicil kecil dulu, kemudian cicilan kedua itu di daerah sini, kira-kira di 980-an, 985. Anda bisa masuk, moga-moga dikasih pullback dan bisa ikut ke atas, karena ini volumenya merah ya, tapi nggak terlalu besar. So mungkin besok pullback kecil kemudian naik ya. Kemudian ada, atau mungkin langsung naik besok. Kemudian ada DILD. DILD ini intiland cukup cakep ya, dia sudah membentuk
higher low dan sudah mulai akan golden cross, potensial golden cross, so Anda bisa mulai masuk, dan ini sudah breakout dari trendline yang pertama ya. Anda bisa mulai masuk dan stop loss di bawah MA50 sekitar 161 atau 153 ya. Jadi Anda juga bisa nunggu pullback di area sekitar 163 kan. 163 ya, siapa tahu dikasih pullback dan bisa dibawa ke atas. Saya kira di atas ini nggak ada terlalu banyak resisten yang kuat, jadi ada potensi DILD ini bisa naik sampai ke ya kira-kira 180 lah, itu targetnya. Kemudian ada Hexa. Hexa ini polanya cukup bagus walaupun sudah tinggi, tapi volumenya masih oke. Jadi bagi Anda yang suka buy on breakout, ini mungkin saham yang cocok untuk Anda. Anda bisa buy dengan stop loss maksimal di 3920. Moga-moga aja bisa dikasih kelanjutan untuk terbang ke atas ya. Stop lossnya kira-kira di sinilah ya. So silakan buy on breakout. Kemudian SRTG ya, tadi Hexa juga volumenya gede ya, itu adalah syarat untuk buy on break, volumenya gede ya, itu ngingetin aja. SRTG juga volumenya tiba-tiba sore oke banget, dan ini tiba-tiba sudah jebol sedikit dari resisten yang sebelumnya ya, sudah jebol dari 1785. So ada potensi ini juga sudah jebol dari downtrend line, jebol MA50 juga, dan mantul dari MA20. So menurut saya ada potensi dia akan terbang sampai ini. Kalau kita tarik garis lurus, ini juga sudah jebol ya. So dia ada potensi akan hit target di sekitar 2025. Itu SRTG ya, kemungkinan dia akan ke sini dengan volume yang lumayan signifikan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ini tertinggi volumenya, so Anda bisa perhatiin. Kemudian ada MLPL selain MPPA tadi. MPPA tadi udah enggak ya? MLPL cukup bagus ya, dia sudah membentuk higher low terus, dan sudah mulai akan golden cross tampaknya. Dan ini breakout dari MA50, sepertinya dia akan menuju ke area 640-an nggak lama lagi. So selamat bagi yang sudah masuk. Bagi Anda yang belum punya, bisa masuk atau bisa buy langsung nyicil, atau Anda nunggu di sekitar 550-an ya. Nunggu di 550, Anda cari bid areanya yang agak tebel, kemudian hopefully ada pullback dan bisa dibawa ke atas. Itu. Kemudian MPPA tadi sudah belum ya? MPPA juga oh ya sudah ya tadi ya, sudah breakout juga, dan akan mungkin nggak lama lagi akan golden cross. Keren banget kalau bisa golden cross, mungkin bisa tembus sampai dari, mungkin bisa tembus 1300 ya MPPA. Kemudian ada LSIP. LSIP ini juga keren ya, dia sudah tembus dari downtrend line. Coba saya bersihin dulu deh. Jadi kalau kita gambar downtrend line-nya di sini, ini sudah breakout dan sudah break dari 2 MA. Jadi besar kemungkinan ini mungkin LSIP akan sampai ke area sekitar sinilah. Ya, resisten 1175. Silahkan entry, stop loss maksimal 1045 atau di 1085 kalau agak ketat. Volumenya juga oke. So ini sangat beralasan bagi kita untuk bisa masuk. Itu LSIP. Kemudian trim juga oke banget.
sudah breakout dari downtrend line dan kelihatannya ini mirip-mirip segitiga kalau kita lihat ya, mirip-mirip segitiga. So mulai breakout, pay attention ya. Bagi anda yang mau masuk, entah itu mau titip sandal dulu juga enggak apa-apa, siapa tahu nanti sandalnya bisa jadi toko besar, toko sandal. Atau bagi anda yang cukup sabar, anda mau nunggu pullback juga tidak apa-apa. Siapa tahu di sini ada bit-bit yang tebal, Anda cari dan Anda mulai nyicil untuk masuk. Ya, itu untuk trim. Stop lossnya maksimal di bawah MA20 ini sekitar 238-an ya, atau 224 terlalu jauh lah, 240-an lah. Itu trim. WH berikutnya. WH ini juga chartnya lumayan walaupun hari ini volumenya kecil ya. Dan ini good newsnya, dia sudah breakout dari bukan hanya downtrend line, tapi bahkan dia juga sudah breakout dari resistennya. Dan so ini cukup lumayan menarik. Ya sempat didobrak, belum breakout banget ya, tapi sudah bolong. Dan saya kira kalau misalnya ada momentum naik lagi dan hari ini kebetulan membentuk higher low, ya membentuk higher low, saya kira ada potensi dia lanjut ke atas. So Anda bisa hold bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya Anda bisa masuk. Stop loss maksimal di 166 WH ya, jangan dilewatkan. Oke, kemudian ada ASA. ASA ini walaupun hari ini sudah terbang, sebenarnya tadi pagi juga saya mau info ya, cuman kayaknya saya cuma ngasih chart aja. So ini sudah breakout dari downtrend line dan kemudian volumenya gede banget. Jadi kalau kita tarik garis di volumenya, ini mungkin the biggest selama ini. So kayaknya sih potensinya untuk lanjut naik ke atas cukup besar. Anda bisa nunggu pullback kalau menurut saya, karena ASA ini kadang-kadang suka bantingan juga. Sebaiknya Anda bersabar dan rela. Kalau misalnya Anda nggak dapat order, Anda bisa cari saham yang lain. Jadi kita nunggu pullback aja, atau minimal Anda nunggu bit-bit yang tebal di bawah-bawah sini, jangan langsung di HK ya. Anda tunggu, siapa tahu dikasih harga penawaran yang lebih baik. Kemudian Anda tunggu juga di bawah sini juga bisa. Stop loss maksimal di 2400-an. Itu untuk ASA Anda bisa tunggu. Kalau misalnya Anda tetap mau HK ya kecil dulu aja, titip sandal ya, kemudian yang besar itu baru yang agak di bawah. Stop lossnya mungkin agak ketat di 2740-an atau 2400-an ya. Tapi ini memenuhi syarat untuk buy on break ya, karena volumenya udah gede banget. So moga-moga aja besok masih lanjut secara signifikan. Kemudian ada ini LPKR. LPKR juga kelihatannya cukup menarik ya, tapi hati-hati, ini sudah ada pin bar yang pertama, itu berarti ada rejection tapi langsung dilawan. So kalau menurut saya sih ya Anda boleh masuk langsung lah dengan stop loss di bawah garis biru di 151. Bagi Anda yang lebih sabar, Anda bisa tetap pasang jebakan buy di area 145-an. Another good news, dia kayaknya mungkin akan menjadi golden cross nggak lama lagi. So Anda bisa nyicil masuk. Moga-moga target setidaknya MA200 ini bisa tercapai. Kalau MA200 ini di break, mungkin target berikutnya adalah 204. So Anda bisa mulai consider untuk cari entry di LPKR dengan stop loss di 128-an atau di bawah MA20 ini, kira-kira di 136 ya. Jadi Anda bisa mulai pasang ordernya, automatic ordernya di sekuritas Anda. Sorry. Kemudian ada LPPF juga bagus, mirip sama LPKR, dia intinya mantul dari support garis biru yang beberapa waktu saya gambar, beberapa waktu yang lalu.
Dan boleh dikata ini mantul dari moving average 200 dan dia berusaha untuk naik lagi ya. Hopefully dia bisa jebol kotak merah ini segera. Bagian yang mau masuk, Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah EMA 20 atau sekitar 2660-an. Dan kalau kita lihat weekly-nya ya masih ada potensi. Nah, ini dia masih dihadang oleh resisten. Ada potensi sih dia weekly-nya sampai EMA 200-an. Di weekly-nya kira-kira di 4100-an. Itu secara weekly ya. Jadi LPPF masih agresif untuk terbangnya. Sebentar. Ya, ini pas mantul dari support weekly juga. Jadi potensinya masih gede. So, Anda bisa consider untuk mulai nyejel masuk LPPF. Grup Lipo kayaknya masih oke. Jadi MPPA juga oke ya. Kemudian ada Adro. Adro ini boleh dikata sudah hit target dari planning kita yang kemarin. So, selamat bagi Anda sudah achieve full target. Jadi menurut saya masih ada potensi lagi nih untuk naik. Jadi Anda bisa perhatikan sepertinya dia bisa pullback kira-kira ke area 1375 atau ke area 1350-an. Anda bisa incer area-area itu untuk pullback naik ke atas ya. Jadi ini udah mulai dicoba untuk break 2 kali ya, ada jarumnya keluar 2 tapi belum berhasil ditutup di atas resisten itu. So, ini masih ada potensi menurut saya. Anda bisa perhatikan Adro, kemudian ada SSIA. SSIA ini juga oke. Kenapa ini kayaknya membentuk W ya, double bottom. Dan double bottom ini terjadi di area support. Mana supportnya? MA50 dan MA20 ini adalah supportnya. Dan kemudian ini juga ada garis support tradisional, support manual maksud saya. So, ada potensi SSIA ini bisa terbang lanjut ke atas. Another reason adalah ini sebentar ya. Nah, kalau kita lihat udah breakout dari downtrendnya, udah breakout. So, Anda bisa consider untuk ambil entry atau mungkin Anda mau nunggu sedikit pullback ya di area sini, retracement sedikit, kemudian Anda baru ambil, bisa juga. Ya udah breakout. Ya, kemungkinan scenario kedua Anda bisa cari bit-bitnya tebal dan stop lossnya agak ketat, boleh di sekitar 500-an. Kalau stop lossnya di sini ya kejauhan, mendingan Anda usah masuk atau nunggu aja. Ya ada orang yang rekom di atas ini terus stop lossnya di bawah sini yo, bonjrot, mending gak usah masuk. So mending Anda tunggu aja kalau seperti itu di bawah ini. Kalau nggak dapat ya udah. Jadi nggak perlu ngotot masuk ya. Kalau Anda buy on breakout itu volumenya harus gede ya, stop lossnya agak ketat. Karena buy on breakout itu lebih agresif. Kira-kira stop lossnya ya di sinilah, di bawah EMA 200 495, jangan di sini bos. Oke, kemudian ada MEDC. MEDC terakhir ya, dan ini MEDC cakep banget. Kenapa? Yang pertama adalah sudah break dari 2 MA 50 dan 20 dan kelihatannya MA 20-nya menjulang ke atas seperti dia mau memotong MA 50-nya. Kalau terjadi perpotongan ya berarti terjadi yang namanya golden cross. Ya, ini adalah kesempatan Anda. Kemudian ini terbentuk low, kemudian higher low lagi, kemudian higher low lagi. So ini kalau ditarik ada trend line-nya. So ini cukup menarik. MEDC saya cukup yakin dia bisa mencapai target 560-an ya, tapi hari ini volumenya nggak terlalu gede ya, moga-moga besok bisa lanjut dengan volume yang lumayan sehingga bisa hit target 1 atau hit target 2. Bagi Anda yang mau masuk, stop lossnya di maksimal di 455 atau di 490-an ya, karena buy on break. Dan ini sudah pernah saya gambar, berarti kita sudah pernah planning sebelumnya. Selamat bagi Anda sudah follow dengan gambar ini. Tentunya Anda berarti masuk sekitar 460-an.
So Anda tinggal hold aja, merem. Anda mungkin mau take profit sebagian juga bisa, atau mau naikin stop lossnya ke break even. So begitu aja teman-teman untuk trading plan kita besok tanggal 17 tanggal 17. So ini mumpung masih sore, Anda masih punya banyak waktu untuk planning dan mensortir lagi dari apa yang saya sampaikan dengan Anda yang sortir sendiri. Moga-moga aja semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan moga-moga besok IHSG juga baik ya, nggak sampai jebol dan mempengaruhi trading plan kita. So moga-moga semua yang kita planningkan ini besok boleh mendatangkan rezeki bagi kita. Saya kira sekian dulu dan sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih dan salam profit.